Salam Indonesia, salam Nusantara, salam juga seluruh dunia. Haleluya. Selamat bertemu sahabat-sahabatku yang ada di seantero dunia ini, dan juga dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan pagi ini saya akan menyampaikan renungan firman Allah bagi kita. Sudah berapa lama saya tidak aktif, tetapi hari ini saya kembali aktif karena saya ingin memberkati, karena saya tahu jejak digital tidak akan saya boleh berakhir, hidup saya boleh berakhir, tapi jejak digital saya tidak akan pernah berakhir. Selama ada YouTube-nya akan tetap ada. Haleluya! Puji nama Tuhan. Dan doa dan harapan saya, kekuatan firman Allah, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, urapan Allah senantiasa menyertai setiap kita, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang berkemenangan sebagai anak-anak Allah. Tema kita saat pagi hari ini akan saya bawakan dua seri, adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita menjadi anak-anak Allah, pertanyaannya, apakah apa yang kita punyai sebagai anak-anak Allah? Ya, itu pertanyaannya. Apa yang kita punyai sebagai anak-anak Allah? Karena kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita tidak menyadari atau tidak kita mengetahui apa sih manfaatnya saya menjadi anak-anak Allah? Apa sih yang saya peroleh kalau saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa sih manfaatnya dalam kehidupan saya? Dan itu penting karena kita disebut anak-anak Allah yang mengasihi, yang mencintai, dan yang menuruti Sang junjungan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca satu pasal ini, tetapi saya akan menerangkan satu demi satu yang saya akan bacakan kepada kita sebagai renungan kita di pagi ini. Yang pertama dikatakan ayat ke-8 dari pasal 5, demikian bunyinya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita telah melihat bagaimana kerusakan manusia pada mulanya di Taman Eden, di mana Tuhan menciptakan Adam, lalu kemudian Tuhan juga ciptakan Hawa, tetapi kemudian mereka melanggar firman Allah dengan memakan buah pengetahuan baik dan buruk, dan kemudian mereka diusir. Dan kemudian 130 tahun kemudian di Kejadian 5 ayat 3 diceritakan di sana bahwa manusia itu adalah gambar Allah, gambar anak Adam itu menjadi gambar Adam. Kita tahu Adam, Kejadian 1 ayat 26, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena keberdosaannya, anak-anaknya menjadi rusak. Dan itu sebabnya Adam kedua, yaitu Yesus Kristus datang, yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita kembali menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya saya katakan, apakah yang kita miliki dalam kehidupan ini setelah kita menjadi anak-anak Allah? Yang pertama, kita memiliki pertolongan yang sejati. Jadi kita jelas bahwa di sana Allah dikatakan telah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika Allah memberikan pertolongan bagi kita, karena kita nggak akan bisa melepaskan diri dari habitat dosa kita, dari kebiasaan dosa kita, dari kebiasaan buruk kita. Karena pada naluri kita, nature kita, tabiat kita adalah melakukan dosa. Dan oleh karena dosa yang kita pergumulkan itu akan menjadi merusak kehidupan kita. Sama seperti kalau kita mengikuti gambar Adam, maka kehancuran yang akan kita peroleh, dosa-dosa akan terus berkumpul, bertimbun-timbun dalam hidup kita, yang kemudian kematian baik secara fisik maupun secara rohani
Lalu yang paling parah itu adalah terpisah dari Allah. Di dalam dunia, kalau kita dalam dunia ini, kita tidak akan taat kepada ya perintah-perintahnya. Lalu kemudian melalui penghakiman, dan itu yang terakhir saya kata tadi, terpisah dari Tuhan. Itu sangat malang, dan itu sebabnya Yesus mengasihi kita. Dia Allah mengasihi kita, lalu diberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada pertolongan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Yang kedua kata firman Allah adalah ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi yang kita miliki yang kedua adalah tadi pertolongan, yang kedua adalah keselamatan. Ya, keselamatan yang kita miliki dalam kehidupan ini bukan keselamatan yang membawa kepada kehancuran, tapi keselamatan yang membawa kehidupan abadi. Keselamatan di mana kita tidak lagi menjadi seteru Allah, karena kalau kita menjadi seteru Allah, kita mengalami masalah, persoalan, dan berbagai macam kesulitan ketika kita berdoa kepada Dia, maka itu tidak akan pernah terjawab, karena firman Allah katakan yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa dan segala kejahatan kita, sehingga Dia tidak mau mendengar doa kita. Kita bisa baca itu dalam Yesaya 59 1 dan 2 itu. Jadi jelas di situ dikatakan bahwa manusia terpisah, dan ketika terpisah doanya pun tidak akan didengar oleh Allah. Tapi syukur kepada Bapa, syukur kepada Allah yang mengasihi kita, yang menjadikan kita anak-anak Allah. Kemudian kita dipulihkan, kita ditolong, kita diselamatkan. Jadi hasilkan buah-buah keselamatan itu dengan cara hidup bertobat, perilaku hidup, perkataan, perbuatan, dan tindak tanduk. Itu harus selaras dengan kehendak Allah. Ada orang mulutnya berkata baik tapi perbuatannya jahat. Dia seolah-olah paling benar tetapi sebenarnya paling jahat. Dalam pekerjaan seolah-olah dia paling begitu baik, tetapi di dalam jabatan yang dia emban disalahgunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi keselamatan yang dari Allah itu tidak seperti itu. Keselamatan yang daripada Allah itu membawa kita kepada pembebasan dari dosa, pembebasan dari segala pekerjaan-pekerjaan si jahat atau perbuatan-perbuatan si jahat, supaya keselamatan yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus tidak akan menjadi sia-sia. Lalu yang ketiga dikatakan oleh firman Allah ayat yang ke-11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Lalu di sini mau saya katakan, saya simpulkan, ada relationship kita dengan Allah, ada hubungan baik, good relationship with God. Jadi ada hubungan baik yang Tuhan buat dalam kehidupan kita dengan memberikan Yesus Kristus itu. Kita dipulihkan, sehingga ketika kita dipulihkan kita bisa memanggil ya Aba, kita bisa minta pertolongan. Ketika kita sakit minta Tuhan menolong kita, maka Dia akan sembuhkan. Saya 1187 sampai sekarang saya tetap masih menikmati segala kebaikan Allah. Bukan saya tidak percaya pada dokter, bukan saya mengabaikan kepintaran, kecerdasan, kehebatan mereka, tetapi saya percaya kepada dokter di atas segala dokter itu, yang bisa mengatakan kepada kita kalau dikatakan sembuh maka akan sembuh. Selama kita memiliki hubungan yang baik, yang di sini yang mau saya katakan, mengapa orang-orang mendapat jawaban yang begitu luar biasa ketika dia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia mau berdoa, hubungan yang baik dengan firman-Nya, hubungan yang baik dengan sesama, hubungan yang baik seperti kemarin saya katakan bahwa hidup seseorang itu harus benar di hadapan Tuhan, hidup benar di dalam gereja, hidup benar di dalam masyarakat, hidup benar dalam pekerjaan.
itu akan bisa kita lakukan semuanya itu ketika kita mempunyai kekuatan yang daripada Yesus Kristus, mempunyai kekuatan dari Roh Kudus, dari Bapa itu, ketika kita sungguh-sungguh membangun persekutuan kita, membangun hubungan kita, good relationship kita dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan kita yang baik itu dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kebaikannya, Tuhan akan menyatakan pertolongannya, Tuhan akan menyatakan ketika engkau menghadapi masalah, Tuhan mampu menyelesaikan masalahmu. Ketika engkau menghadapi masalah sakit penyakit, Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Ketika engkau mengalami sakit penyakit, Tuhan datang bisa menyembuhkan engkau. Oleh bilur-birunya engkau telah sembuh. Dan saya sudah menikmati banyak kali pertolongan Tuhan. Dan saya juga sudah melihat bagaimana Allah berkarya untuk orang-orang lain. Dan saya yakin, dan tadi sore saya berbincang-bincang dengan seorang ayah dan ibu, bagaimana Tuhan melatih mereka sampai saya terngakak-ngakak, puji Tuhan, karena dalam penderitaan yang begitu luar biasa, mereka tetap memberikan pujian, ucapan syukur kepada Allah yang begitu luar biasa. Si ibu mengatakan, saya berkata, Tuhan ini aku, saya percaya bahwa Engkau mampu menolong. Dengan di dalam doa, dengan tangisan dan air mata, dia datang memohon pertolongan Allah untuk suaminya, supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan. Dan yang mau saya katakan adalah, kenapa saya ketawa? Karena hebatnya Tuhan, walaupun saya di situ yang mau saya katakan, bahwa ketika Ayub mengalami persoalan kehidupannya, mengalami masalah yang begitu luar biasa, anak-anaknya mati, harta bendanya hilang, istrinya merongrong dia, bahkan disuruh untuk mati dan menolak Tuhan, tetapi dia tetap hidup, mengucap syukur. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku pulang. Terpujilah Tuhan, haleluya. Jadi kalau iman kita sudah sampai bisa menghadapi dan mengatakan ucapan syukur di situasi yang tidak mengenakan, di situasi yang tidak menyenangkan, tetapi kita tetap bisa mengucapkan syukur, dan kita tetap bisa mengatakan Allah itu hebat, Allah itu luar biasa, Allah itu dasar, Allah itu perkasa, Allah itu peduli. Haleluya. Jadi ketika kita menikmati hubungan yang baik dengan Allah sebagai anak-anak Allah, yang terakhir adalah kita akan dibawa di dalam kebenarannya. Itu saya bacakan di dalam ayat yang ke-18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang boleh, yaitu tentang, tadi sudah saya katakan tentang Adam tersebut, beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Haleluya. Jadi ketika kita membangun ada persekutuan yang baik dengan Bapa di surga, di dalam doa firman Allah, dan kemudian kita dibawa ke dalam kebenarannya, lebih dalam lagi, lebih mencintai Dia, lebih peduli lagi terhadap Tuhan, supaya kita bisa care kepada Tuhan. Saya seringkali katakan kepada istri saya, cinta saya kepadamu tidak akan benar ketika saya gagal mengasihi Tuhan. Demikian juga kepada anak-anak saya, cinta saya gagal kepada Anda ketika saya gagal mengasihi Allah. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memiliki hubungan yang akrab, supaya kebenaran yang dari Tuhan itu menjadi gaya hidup kita, menjadi bagian kehidupan kita yang tidak terlepaskan. Dan perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita adalah hal-hal mengenai kebenaran. Mengapa saya katakan hidup benar di hadapan Tuhan, di dalam gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita? Karena kadangkala banyak orang tidak mau melakukan apa yang dikehendaki Allah. Mereka justru keluar dari kebenaran firman Allah. Jadi sebagai anak-anak Allah, hiduplah dalam pertolongan Allah, hiduplah dalam keselamatan Allah, hiduplah dalam hubungan yang baik dengan Allah, dan hiduplah dalam pembenaran yang Allah lakukan dalam hidupmu, sehingga engkau menikmati segala kebaikan Tuhan. Nanti sore akan saya sampaikan
bagian berikutnya dari ayat-ayat selanjutnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat firman-Mu. Tuhan berkati. Dan kami berdoa juga kepada bangsa dan negara kami ini, pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, berikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan. Juga para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah RT, aparat, baik itu kepolisian, ABRI, melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya stakeholder bangsa ini diberkati maupun dia pemimpin daerah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan, gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati, Tuhan menolong semuanya. Dan bagi mereka-mereka yang sakit, kami tetap yakin dan percaya, kalau anakmu yang tunggal Engkau berikan, apalagi soal kuasa dan kesembuhan bagi kami. Kalau kesembuhan jiwa kami saja Engkau berikan, apalagi untuk fisik kami ini. Itu sebabnya bagi mereka-mereka yang sakit, Engkau sudah berkata, oleh bilur-bilurku Engkau telah sembuh. Itu sebabnya imani, kalau engkau sudah menerima dia sebagai anak-anak Allah, percayalah ada pertolongan, ada keselamatan, ada hubungan yang baik dengan Allah, ada kebenaran yang tinggal dalam hidup kita, dan itu akan memungkinkan engkau menerima segala kebaikan dari Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kalau engkau sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit, di mana saja, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi yang sakit, yang sudah menumpangkan tangan mereka di tempat yang sakit. Sekarang datang kepada mereka, tumpangkan tangan atas mereka. Engkau menyembuhkan mereka, menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhlah engkau, sembuh dari mandulmu, sembuh dari jantungmu, sembuh dari sakit penyakitmu, saraf terjepit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan punya kuasa untuk menolong engkau, baik itu kansermu, baik itu situasimu yang tidak menyenangkan, dalam nama Yesus. Dan bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Saya buka hatiku untuk Engkau, masuklah dalam hati. Aku mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaranku. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahanku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, masuk dalam hatiku. Aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku dan berkuasa menjadi Tuhan, menjadi Raja. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa bagi engkau yang memiliki masalah apa saja dalam kehidupan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Kalau saja engkau datang kepada Dia, selalu ada pertolongan. Kalau engkau orangnya, mari angkat tanganmu. Kita akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari engkau datang kepada mereka, Bapa. Tuhan tolong mereka yang mengangkat tangan. Saya tidak tahu persis persoalan mereka, tetapi Bapa Yesus Roh Kudus tahu persis keadaan mereka, situasi mereka. Mereka membutuhkan engkau, membutuhkan pertolonganmu hadir dalam kehidupan mereka. Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kelegaan bagi mereka, Engkau memberikan kelegaan jiwa dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup mereka tanpa melupakan Tuhan dalam hubungannya dengan mereka Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, karena dengan berdoa kami akan melihat mujizat Allah. Dengan berdoa kami akan membuka tingkap-tingkap langit. Dengan berdoa kami membuka pintu surga untuk mengarah kepada hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Dan bagi orang-orang muda yang mau bergerak dalam bidang pemerintahan, bidang rohani maupun dalam bidang swasta, kami berdoa seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang bergerak di bidang pemerintahan, seperti Abraham, Ishak dan Yakub, atau Ayub yang bergerak dalam bidang bisnis, seperti Samuel, para murid, Timotius dan lain sebagainya. Orang-orang muda yang datang kepada Tuhan, kami doakan supaya mereka mempersiapkan diri kemanapun mereka. Tuhan akan utus mereka sebagai alatmu. Kalau mereka di partai politik atau di pemerintahan kelak, Tuhan tolong mereka sehingga mereka memiliki kemurnian, ketulusan dalam kehidupan mereka, dan buah-buah roh akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup mereka.
Terima kasih Bapa di surga. Kalau mereka dalam bidang bisnis, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau mereka dalam bidang rohani, mereka betul-betul mengerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada manipulasi, tidak ada korupsi di situ, tapi sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih buat jawabanmu, terima kasih buat keberkahanmu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Salam Indonesia.